Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi menyelam menangkap ikan. Dari bunyi sambutan salam, memang nampaknya sudah makan. Saya sebetulnya tak ada siapkan pantun, itu untuk menjawab pantun tadi saja. Karena dalam tradisi Melayu, kalau ada orang berpantun, kita jawab, menunjukkan kita beradab. Keluarga besar Rutan kelas 2 Pontianak, dari mulai bapak kepala rutan, warga binaan, semua yang ada di sini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Rasa tenang itu letaknya di mata, di tangan, di kaki, di kantong. Di mana sebetulnya letaknya? Di hati. Rasa tenang itu letaknya di hati. Jadi kalau rasa tenang itu letaknya di hati, orang yang punya mobil belum tentu tenang. Walaupun punya mobil bisa jadi tenang, tapi belum tentu tenang. Ada orang punya mobil ini limited, terbatas di dunia. Cara menghidupkannya pun yang punya mobil tak tahu, saking kan mahalnya. Begitu dibeli, dibawa ke rumah, bingung dia. Kunci colok tak ada, kunci pencet pun tak ada. Telepon teknisi. Halo teknisi, ya, can you come to our home? Bisa datang ke rumah kami? Karena teknisinya internasional, nggak bisa bahasa Melayu. Datanglah teknisi dari datang ke rumah. Pripun kabari Pak? Api? Banyak orang Jawa. Apa masalahnya Pak? Ini mobil limited, cuma 2 dicetak, satu di New York, satu di Pontianak. Nggak bisa hidup mobil ini. Kunci colok tak ada, kunci pencet pun tak ada, gimana hidupkannya? Kata teknisi, senang aja hidup. Main hidupkannya bagi tepuk tangan. Canggih mobil ini. Akhirnya dipakailah di mobil ini di jalan tol. Sampai di jalan tol, yang ada di mobil tadi menengok petani sedang makan di tengah sawah. Padang terhampar, padi menguning, di tengah itu ada pondok ladang. Dia sedang makan sama istrinya, makan sambal terasi sama kangkung, ikan masin. Sementara yang naik mobil tadi, istrinya wanita karir, udah seminggu tak balik-balik. Anak dia pula yang satu di Jepang, satu di Korea, satu tak apa-apa kerjaan, mau jadi artis K-pop. Dia sendiri di mobil tadi, dia tak bisa makan. Mau makan asam pedas, asam lambung naik. Lalu apa kata dia yang sedang naik mobil mewah tadi menengok? Oh, bahagianya kalau jadi petani di tengah sawah. Jadi sebetulnya yang bahagia itu yang punya mobil atau yang berada di sawah? Kata yang berada di sawah menengok punya mobil, enaknya punya mobil. Orang selalu merasa orang lain lebih bahagia dan dia tidak bahagia. Padahal sebetulnya kebahagiaan itu ada di hati. Di mana angka bunuh diri paling besar di dunia? Apakah di Indonesia? Tidak. Apakah di Afrika yang kelaparan, yang kehausan, kurang makanan? Tidak. Angka bunuh diri terbesar di dunia di Amerika.
tempat mobil paling mewah, tempat rumah paling mahal, tempat dolar paling banyak. Disitulah angka bunuh diri terbesar di dunia. Stres, dengarkan musik makin suntuk, lagu slow rock suntuk, lagu rock makin suntuk, lagu metal makin kusut. Akhirnya minum, begitu mabuk hilang suntuk, pas sadar suntuk lagi. Pakai sakau mati. Jadi hidup di dunia ini akhirnya orang berputar-putar di situ saja, karena kebahagiaan yang sesungguhnya ada di dalam hati. Dan hati itu tak bisa ditenangkan pakai duit, hati tak bisa ditenangkan pakai mobil, hati tak bisa ditenangkan pakai rumah mewah, hati tak bisa ditenangkan dengan materi benda, karena hati bukan benda. Perut bisa ditenangkan dengan benda. Apa contohnya? Nasi, lontong sayur, nasi uduk, ayam penyet, ayam patah, ayam musang, ayam manci, ayam hutan. Karena perut benda, maka perut diisi pakai benda. Nasi, gulai, asam pedas, bawang, tempoyak, benda. Benda lah yang diisikan ke dalam benda. Tapi hati bukan benda. Hati adalah non materi, maka dia hanya bisa ditenangkan dengan yang bukan benda. Apa yang bisa menenangkan hati? Tengok dalam Quran. Apa kata Allah dalam Quran? Wasta'inu bis sabri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah pertama dengan sabar. Yang menenangkan hati itu hanya sabar. Sabar itu artinya apa? Menahan. Apa yang ditahan? Tahan mulut, jangan menyumpah serapah dan simpan. Orang kalau sudah suntuk, keluarlah kebun binatang. Harimau, gajah, anjing, babi, kutu babi, kutu babi. Keluarlah yang kotor-kotor dari mulutnya. Paret, comberan, wisi. Tahan mulut. Setelah tahan mulut, tahan tangan. Karena orang kalau sudah hatinya suntuk, tangan memukul pipi, mencakar rambut. Ya kalau rambut dia dicakar, kalau rambut orang, ya kalau pipi dia dipukul nih, kalau pipi orang ditumbuk dinding. Udah tahu dinding itu beton, tangan tulang, ditumbuk patah lah. Memangnya ditumbuk dinding selesai masalah. Lo tahu dinding itu kaca, lo ditumbuk, mentang-mentang dulu waktu muda udah kepang, udah tua setannya lari, luka, pecah, patah, diikat, hanya menyiksa diri. Maka cara pertama menenangkan hati adalah sabar. Bagaimana sabar? Tahan mulut, tahan tangan, tahan hati. Mudah sabar. Itulah yang dididik dalam bulan puasa. Di bulan puasa tahan lambung, tahan leher, tahan mulut, tahan mata, tahan telinga, tahan otak, tahan hati, tahan tangan, tahan kaki, tahan lidah. Makanya yang paling bagus menenangkan hati adalah banyak-banyak puasa sunnah. 3 hari cuma 13, 14, 15. Satu dibalas 10, 10, 20, 30. Puasa 3 hari dapat pahala puasa sebulan. Kalau cuma 3 hari kecil lah Pak Ustaz. 8. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Kalau cuma 8 hari kecil lah Pak Ustaz. 15. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 15, 16, 21, 23, 25, 27, 29. Kalau cuma 15 hari kecil lah puasa dahar. Puasa dahar artinya puasa sepanjang tahun. Berbukanya cuma Idul Fitri, Idul Adha, hari tasyrik 13, 11, 12, 13. Ini yang puasa yang paling bagus.
Ustaz Somad ini nampaknya kurus nih, banyak puasa nih. Banyaklah jamaah yang merasa husnuzon menengok saya. Ustaz Somad ini sedikit makan, dia tak tahu saya sedikit-sedikit makan. Asal tempat acara makan. Malam tadi singgah di Matla'ul Anwar, makan nasi minyak. Habis dari Matla'ul Anwar pergi ke restoran apa namanya Ustaz? Hah? Neostik. Sampai di Neostik dikasih lagi makan. Saya ambil sedikit aja. Satu-satu halal. Sampai di Neostik saya tengok tertulis satu-satu. Ini saya takutnya keluar berita besok Ustadz nyabu di Pontianak. Pas pula tadi malam masuk sabu-sabu, pagi ini masuk ke hutan. Jangan macam-macam buat berita ini, saya bilang. Lalu kemudian ditengok mereka makanan saya sedikit. Ustaz sedikit makannya, dia tak tahu tadi udah piring besar di mata. Jadi banyak orang husnuzon sama saya. Cara pertama membahagiakan hati adalah dengan sabar, menahan. Bapak-bapak yang sanggup puasa Senin Kamis, puasa. Yang sanggup puasa Nabi Daud, puasa Nabi Daud. Yang sanggup puasa sepanjang tahun, puasa. Makannya hanya 5 hari saja setahun. Idul Fitri, Idul Adha, 11, 12, 13. Saya pernah berjumpa dengan orang yang puasa sepanjang tahun. Sehat, umurnya 70 tahun di Banten. Sehat. Setiap saya ke situ tak ada dia makan. Untung tamu tak dipaksanya pula puasa. Tapi datang dikasihnya puasa. Tapi dia puasa sehat, tak ada penyakitnya. Jantungnya sehat, gula darahnya sehat. Kita kalau mau periksa di rumah sakit, mau cek darah, apa kata dokter? Bapak besok datang jam 9, tapi pagi jangan sarapan, jangan makan nasi, jangan makan lontong, jangan minum teh manis, jangan minum kopi, jangan minum susu. Supaya apa? Supaya darah bersih. Jadi puasa itu badan sehat, darah bersih. Jadi bapak-bapak yang selama ini sudah puasa sunat, yang ragu-ragu. Karena kadang kita ini, saking banyaknya orang yang berbisik ke kita yang sedang benar pun bingung. Ini puasa, apa kata kawan? Apalah kau puasa sunat? Hidupnya kan kok dinikmati guys. Jadi yang sudah puasa sunat mudah-mudahan istiqomah. Saking banyaknya orang gila, orang waras bisa ragu dengan kewarasan. Orang waras pergi ke rumah sakit jiwa. Pas begitu masuk di pintu gerbang, jumpa sama orang gila duduk di samping security. Kata orang gila, "Bapak gila ya?" "Aku waras, kau gila." Masuk ke dalam ruangan, jumpa orang gila 3 orang. Sepakat orang gila ketiga itu bilang, orang gila. Lalu bapak ini pun berkata, aku waras, kalian bertiga gila. Masuk ke dalam, berjumpa semua orang gila. Semua orang gila itu mengatakan, kau gila. Lama-lama dia ragu, siapa yang gila itu betul? Saking banyaknya orang gila, orang waras ragu dengan kewarasannya. Jadi saya mau mengatakan bahwa puasa itu sehat. Saya makan di rumah sakit, kebetulan jadwal ceramah, jumpa sama dokter. Ustaz Somad, saya ini dokter dan sudah divonis kena diabetes mellitus. Tak boleh minum teh, tak boleh minum kopi pakai gula, tak boleh minum susu pakai gula. Karena sudah divonis diabetes, saya minum teh pakai gula, saya minum kopi pakai gula, saya minum pakai gula, saya makan nasi banyak-banyak. Saya dengarkan nasihat orang. Kenapa? Karena saya mau cepat mati. Biar cepat mati, saya makan betul gula. Mati. Tak mati. Akhirnya saya puasa sunat Pak Ustadz, puasa Nabi Daud. Dan sudah 17 tahun saya sehat, bebas sakit gula. Orangnya masih hidup sekarang.
Nanti Bapak sehat badan, panjang umur, datang ke Pekanbaru, saya jumpa dengan Bapak untuk membuktikan puasa ini bagus. Kita makan buah apel, dibelah apel, ada tak ulatnya? Tak ada. Apel mana ada ulatnya? Kita beli jambu di pasar, cantik jambu ini, bawa ke rumah, belah, berulat. Kenapa jambu berulat, apel tak berulat? Dijawab sama anak TK, karena ulat tak suka makan apel. Kenapa apel tak berulat? Karena apel disemprot dengan pestisida. Pestisida tahu. Coba kalau kita pergi ke pasar menengok ikan asin, ada ikan asin yang dikerumui lalat, tapi ada ikan asin tak ada lalat mau. Kenapa ikan asin ini tak dikerumuni lalat? Karena pakai formalin. Formalin disemprotkan ke ikan asin, lalat tahu, orang tak tahu. Siapa yang makan formalin? Orang. Lalat sehat, orang mati. Makan ikan asin, rupanya bercampur formalin pengawet mayat. Makan apel, rupanya bercampur pestisida. Dicuci pakai deterjen, pakai sabun, pestisida tak mati. Masuk ke darah, masuk ke daging, masuk ke kulit, menggumpal di dalam, menjadi CANCER, cancer. Orang barat menyebutnya cancer. Orang kita payah menyebut cancer. Apa itu? Kanker. Kanker apa? Kanker darah, kanker tulang, kanker daging, kanker otak. Cara menghilangkan kanker macam mana? Badan kita ini bisa memakan kanker itu. Dimakannya. Karena badan kita ini memakan. Ketika makanan tak ada, badan kita ini memakan dirinya sendiri. Ditengoknya macam buka rumah makan, ditengoknya buka lemari, tak ada makanan, maka dimakannya dirinya sendiri. Kanker itu dimakannya sendiri. Kapan itu terjadi? Ketika orang berpuasa. Ustaz Somad, ya Pak Cik, saya bertamu ke rumah Pak Cik saya, ini ada suplemen hebat dari Amerika. Wah, apa nih Pak Cik? Nih, saya baca-baca, kalau dimakan ini tidak akan sehat, kalau tidak mau makan ini kita mesti melaksanakan fasting, kata dia. Fasting itu artinya tak makan selama 8 hari. Siapa yang tak makan selama 8 hari dalam sebulan, maka badannya sehat, tidak akan ada di situ macam-macam yang berpotensi menjadi kanker. Begitu saya baca kata dia 8 hari, langsung saya selawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa? 8 hari pas macam yang diajarkan Nabi, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, 8 hari. Mulut tahan, mata tahan, telinga tahan, hati tahan. Jangankan mau makan, mau cerita aib cacat orang pun tak mau. Jangan itu kabarnya bininya selingkuh. Aku tak mau usah. Kalau kau mau cerita juga, nanti yang bisa semakin. Cara menenangkan hati yang pertama adalah dengan sabar. Dan sabar yang paling mantap adalah puasa. Yang kedua, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Salat. Maka yang kedua adalah banyak-banyak salat. Pagi masuk masjid, salat tahiyatul masjid. Usolli sunnatan tahiyatul masjid raka'atain bidadah. Allah Akbar. Besar masalah ini. Anak tak sekolah, ini sudah lama tak datang, ini begini, ini begini. Engkau maha besar. Allahu Akbar. Diulang lagi 2 kali. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajahtu wajhiya, kuhadapkan wajahku bukan kepada bapak kepala rutan. Hadapkan wajahku bukan kepada Pak Kades, Pak Kadus, Pak RT, Pak
RW, Pak Camat, Pak Lurah, Pak Bupati, Pak Presiden. Kuhadapkan wajahku pada siapa? Lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Aku berserah diri hanya kepada Engkau saja ya Allah. Jadi waktu baca doa iftitah itu direnungkan, barulah datang tenang. Ini banyak orang sholat dia pun tak ingat kapan dia baca iftitah. Macam makan gorengan yang minyaknya belum kering. Makan gorengan sudah dalam kuali, langsung gitu loh. Jadi malaikat pun mencatat, dia tengok malaikat. Jangan heran nanti ada banyak orang sholat tapi pas di akhirat dibuka catatannya gorengan panas, gorengan panas. Itu kan iftitah. Iftitah lah. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Saudara-saudaraku yang sholatnya pakai Allahumma ba'id, angkat tangan. Yang pakai Allahu Akbar kabira. Yang tak angkat tangan Allah baik, Allah Akbar. Allahu Akbar. Allah barik lana bima razaqtana. Yang Allahu Akbar hadisnya sahih. Yang Allahu Akbar kabira hadisnya sahih. Yang Allahumma barik lana itu untuk makan. Yang tak baca iftitah Pak Ustaz, sholatnya sah. Karena iftitah itu hukumnya sunnah. Setelah baca iftitah, baca a'udzubillah supaya hilang setan-setan. A'udzubillah minasyaitonir. Karena dia berbisik. Yang berbisik di dua. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kalau ada kawan yang nyanyi, alah, bayang sunat sekarang ya. A'udzubillah. Sholat itu yang kita baca itu didengar telinga kita, namanya hafsah. Ini maka ada orang sekarang sholat diam aja dulu. Allah. Apa yang belajar? Sholat itu Nabi kalau sholat mulutnya bergerak. Nama sahabat Nabi Khabbab bin al-Arth. Datanglah tabi'in yang tak jumpa sama Nabi bertanya ke Khabbab, ya, kau kalau sembahyang pernah kau tengok Nabi sholat? Pernah. Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak apa tak bergerak? Bergerak. Dari mana kau tahu mulut Nabi itu bergerak? Bittirabil lihyati, karena aku tengok jenggot Nabi bergoyang. Kenapa jenggotnya bergoyang? Karena dagu bergerak. Karena waktu itu tak ada kipas angin. Di Masjid Nabawi, takkan mulut Nabi diam tiba-tiba jenggotnya bergoyang. Sholat duha, sholat duha tak boleh kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang layak dipuji hanya Allah. Yang terhormat, yang mulia, yang kami agungkan, Al-Mukarram Datuk Seri Ulama Sedia Negara Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCM Apitel Sementer. Rusak iman kita. Pujian hanya milik Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Tidak ada yang paling sayang kecuali Allah. Tak ada yang paling kasih kecuali Allah. Datanglah orang sudah membunuh 99 orang. Berjumpa dengan pendeta Yahudi. Pendeta Yahudi, ya, aku sudah membunuh 99 orang sudah kubunuh. Apakah Tuhan mengampuni dosa-dosaku? Kata pendeta Yahudi, Tuhan tidak mengampuni dosamu kau karena kau pembunuh. Kata si pembunuh ini, udah 99 dibunuh, kau bilang Tuhan tak mengampuni, dilengkapkan 100 mamat. Genap komplit kok 100. Dalam Islam diajarkan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman
yasha. Dosa semuanya diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki yaumiddin. Allah pemilik penguasa hari kiamat, hari pembalasan, hari akhirat. Tukang gali parit kerja jam 6 pagi sampai jam 6 petang dapat upah 60.000. Tiba-tiba yang tak menggali parit, yang tenang, yang kenyang, yang senang, yang hanya duduk mengambil duit tukang gali parit, hidupnya enak. Di mana dia mendapatkan keadilan kalau bukan Maliki Yaumiddin? Kalau tak ada hari akhirat, di mana orang susah mendapatkan keadilan? Di mana orang yang terzalimi, teraniaya mendapatkan keadilan? Maka buatkan di situ Maliki Yaumiddin. Kemana kita minta tolong? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Ihdinas siratal mustaqim. Berikan aku jalan yang lurus ya Allah. Jalan yang mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yang sudah pernah Kau berikan kepada mereka, para nabi, para wali, para orang-orang soleh. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Habis itu Bismillahirrahmanirrahim. Pilihlah apa yang indah. Lama dia mencari ayatnya. Kul huwa. Katakanlah Allah itu esa, tunggal, tak berbilang, tak bercabang, satu dia saja. Kalau kau pejamkan matamu, nampakmu bayang-bayang hitam, merah, kuning, kelabu, hijau, dan biru ungu, maka yakinlah itu bukan Allah. Lalu itu apa? Itu balon anak-anak. Meledut balon hijau, hatimu sangat kacau. Balik apa yang terlintas di hatimu, maka Allah tidak seperti itu. Qul huwallahu ahad. Kemana kau meminta? Allahus Somad. Hanya Allah tempat meminta. Di antara nama dia As-Somad, tempat bergantung, tempat meminta. Adapun yang ceramah ini Abdul Somad, ini hamba. Jangan minta sama dia, minta sama Allah. Lam yalid, dia tak beranak. Yang beranak bukan Tuhan. Yang beranak siapa? Istri bapak. Walam yulad, dan dia tidak keluar dari peranakan. Yang keluar di peranakan itu siapa? Kita. Diperanakan mak kita, anak kita diperanakan istri kita, dan tak ada yang sama dengan dia. Walam yakul lahu kufuwan Allah. Jangan sujud itu macam kambing dapat rumput. Jangan pula macam kuda jantan menengok kuda betina. Rata. Kalau diletakkan cuci tangan di atas tak tumpah. Ini jangan ditekuk nih. Kecuali sakit encok. Kalau sehat maka kurang kaki ini mesti terasa dia tegang supaya sehat betul. Tangan begini. Ada juga sebagian orang sholat tiga. Nah di sini. Tahu lah di sini. Untuk memegang kaki habis main bola. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Yang sebagus-bagusnya 7 kali. Yang sedangnya 5 kali. Yang paling sedikit 3 kali. Yang kita lakukan sekarang 3 kali, 1 napas sambil makan goreng. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami'allahu liman hamidah. Dari bengkok ke lurus itu bacaannya Sami'allahu liman hamidah. Setelah lurus baru Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Habis itu barulah sujud lutut dulu. Allahu akbar. Habis lutut baru tapak tangan. Habis tapak tangan baru kening. Ada ustaz kami mengatakan tapak tangan dulu. Boleh. Tapak tangan dulu, baru lutut, baru kening. Yang tak ada, kening dulu. Yang kening dulu tuh beko traktor. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la.
Siapa yang merendahkan dirinya di hadapan Allah, maka Allah mengangkat derajat. Siapapun orang Islam, walaupun raja, walaupun sultan, walaupun orang coba Pak, pegang dada saya. Masih terasa? Kalau tak terasa lapor. Pak Kepala Bintan kelas 2 ini menyiapkan dia kapan? Itu maka dokter-dokter itu pakai apa namanya? Stetoskop. Stetoskop. Saya sangka airport. Letakkannya ini kan. Kadang-kadang mikrofon tuh ada juga yang bisa. Yang mikrofon yang mahal-mahal. Jantung ini menghembuskan darah dari jantung ini naik ke otak. Darah ini membawa oksigen ini naik ke otak. Tapi rupanya darah ini kental. Kenapa darah kental? Karena bercampur minyak. Makan soto berminyak, makan ayam penyet berminyak. Makanya kalau mau darah itu tak kental, makan yang bakar-bakar. Apalagi minyaknya sudah bolak-balik pakai minyak jelantah. Kolesterol, lemak sapi, lemak segala macam. Lagi-lagi obatnya memang puasa. Lalu kemudian karena minyak tersumpat payah dan naik ke atas, akhirnya orang kena stroke ringan, lama-lama stroke berat, lama-lama mati badan sebelah, mulai disangka senyum rupanya bibir miring. Mudah-mudahan kita sehat semua. Ini akan dijaga ini. Bagaimana supaya darah oksigen ini lancar turun ke otak? Islam mengajarkan dua cara. Yang pertama, ambil air, waktu mau kumur-kumur, masukkan ke mulut dan gini. Membantu oksigen. Apalagi yang flu, yang pilek, yang batuk, itu cara. Waktu kita kecil dulu, apa kata emak? Ambil air, lu tak isap. Oh, mati. Tapi setelah itu keluar terus. Naik ke otak. Yang kedua adalah dengan cara sujud. Sujud, maka turunlah darah-darah ini semua masuk ke otak. Maka setelah bangkit itu rasa lapar. Dokter itu mengakui. Kenapa orang ini sholat Pak Ustaz tapi darahnya tak turun ke otak? Darahnya baru sampai tengkuk dia dah bangkit. Kalau bolehlah darah itu bercakap, maksud telur mau ke otak ini. Tapi kok tak kasih jalan? Yang salah itu orangnya atau sholatnya? Orangnya. Sholat ini obat, tapi obat kalau salah cara pakainya berubah menjadi racun. Bapak kepala rumah sakit, mantan kepala dinas, jamaah kita. Jadi kata dia, Ustaz, itu obat kalau salah pasang jadi racun. Dia dapat obat dari Jerman, satunya 500.000. Makan dulu nih sebelum mau netes. Datanglah pasien, Pak dokter, anakku sakit. Nah ini bawa nanti ya. Pasanglah. Kata Pak dokter, ini obat mahal dari Jerman diimpor, kenapa anak kita sehat-sehat? Gimana ibu membuatnya? Udah saya buat bubur nasi, saya masukkan obat ini, saya suapkan ke anak saya. Salah pasang. Kan kemarin sudah kasih tahu obat ini caranya dipakai di dubur. Dimasukkannya ke bubur. Untung tak mati ya. Obat mahal pun kalau salah pasang berubah menjadi racun. Obat ini hanya untuk tetes saja, jangan diminum. Diminum 2 hari bubui. Untung tak mati. Baca aturan pakai. Kalau salah datang ke dokter. Kalau tak selesai siapkan penyelenggara jenazah. Habis itu barulah tasyahud. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu.
At-tahiyatul, segala penghormatan, pengagungan, kemuliaan, dinaikkan derajat. Mubarakatul, keberkahan, salawatul, doa-doa thayyibatul yang baik-baik. Punya siapa? Lillah, bukan punya Abdul Somad. Siapa yang paling mulia di antara kita? Yang paling takut kepada Allah di dunia, bukan main lagi. Abdul Somad yang paling mulia. Wah, kepala hutan Ustaz Abdul Somad, Ustaz yang paling terkenal di Indonesia dan di dunia. Mengobak lubang hidup. Pulsar pintu terowongan bina. Niat Pak Karutan baik. Beliau menghormati saya sebagai Ustaz. Tapi datang setan. Wah, yang paling hebat semua. Yang paling viral semua. Follower Instagram 4 juta, subscriber 1 juta semua. Maka waktu sholat itu bilangkan semua at-tahiyatul mubarakatuh sholawat thayyibatul lillah. Setelah itu dihubungkan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Dari rutan kelas 2 Pontianak connect kepada Nabi di Madinah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Setelah terkonek dengan Nabi, terjalin hubungan dengan Nabi, dijalin hubungan dengan orang-orang soleh, wali-wali Allah. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Setelah itu barulah dia mengaku, setelah bertawassul kepada Allah dan orang soleh, asyhadu an la ilaha illallah. 3 jari ditekuk, ujung jari jadi tengah, bulat, telunjuk di bawah. Naik waktu illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai salam tak turun. Mantap ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Cukup. Tapi kalau mau lengkap tambah lagi. Allahumma firli ma qaddamtu wa akhartu wa ma asraftu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma ta'lam bi minni antal qadim wa antal akhir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ditutup dengan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Waktu mengangkat telunjuk sampai salam yang ditengok itu telunjuk. Waktu sebelum itu yang ditengok nomor. Setelah mengangkat telunjuk yang ditengok itu telunjuk. Yang ditengok itu telunjuk kita, bukan telunjuk kawan. Banyak pula orang sekarang. Ustaz, kenapa sholat itu telunjuk begini-gini? Dari mana kau tahu? Kawan di sebelah ku tengok. Aku pula kau tengok telunjuk dia. Kau tengoklah telunjuk kau. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Habis itu barulah salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Masuk tahiyatul masjid 2 kali. 1, 2. Masuk qobliyah subuh 2 kali. 1. Masuk sholat subuh 2 kali. 1, 2. Masuk sholat duha 2 kali. 1, 2. Belum zuhur sudah 8 kali leher bergerak. Kanan ini. Rupanya obat sakit leher jangan sampai kena pengapuran tulang. Pernah menengok kulit kerang dalam tanah? Gali tanah, dapat kulit kerang? Lapuk. Kenapa? Pengapuran, bekapur leher ini supaya sehat digerakkan. Itu maka orang hari Kamis pagi di kantor-kantor. Banyak orang di luar sana senam, tapi lehernya tak sehat. Kenapa? Lehernya tak bergerak. Yang bergerak biji matanya ini orang senam. Di dalam badan yang sehat terdapat otak yang kotor. Kita alhamdulillah sehat otak, sehat leher, sehat hati. Karena berharap kepada Allah, berharap kepada kawan. Hari ini kawan, besok berubah jadi lawan. Berharap kepada manusia akan kecewa karena hati manusia baling-baling di atas bukit ucuk. Berharap kepada benda akan fitnah dan binasa. Berharap kepada kuasa hanya 2 periode sebelum datang KPK. Berharaplah kepada Dia
Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun, tak akan kecewa. Pelajaran hidup yang saya jalani, berharap yang tidak mengecewakan, hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah salam, zikir, istighfar. Ini 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke lantai. Kalau ada orang tak mau menempelkan keningnya ke lantai, itu bukan hebat, tapi sakit. Salat di kursi, mana tempel? Mentang-mentang dia pejabat datang meninjau urutan kelas 2 Pontianak, masuk kemari, Allahu Akbar, ditempelkan ke dinding. Saya nggak mau ke bawah, tak sah sholatnya. Karena sujud baru sah kalau 7 rukun sujud menempel ke bawah. Mana 2 itu? Ujung kaki dan ujung kaki ini semuanya menghadap kaki ini menghadap. Yang kedua, ujung lutut 2. 3, tapak tangan 2. Ujung kaki 2, ujung lutut 2, tapak tangan 2, kening 1. Makanya orang sholat. Mentang-mentang baru tobat, ini terus sholat. Mau sujud. Waktu kau bersujud itu apa kau katakan? Subhana rabbiyal a'la. Engkau yang paling tinggi ya Allah. Aku tak ada apa-apanya ya Allah. Aku rendah ya Allah. Aku dari tanah ya Allah. Akan balik kepada tanah. Engkau yang mulia ya Allah. Rendahkan diri kita. Allah. Antara 2 sujud itu 8 kau minta. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. 8 proposal kau minta kepada Allah. Tapi berapa banyak orang tak ingat tak apa kata dia. Macam pokok bambu dicium angin. Baik. Mana ketenanganmu datang? Rabbi firli warhamni wajburni wa'afini. Sehatkan aku ya Allah, sehatkan aku ya Allah. Wa'fu anni, maafkan segala silap salah. 17, 18, 19, 20, 20, 20, 100. Istighfar kita 100. Macam yang dikatakan Nabi. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Tak usah pedulikan orang. Pejamkan matanya, tengok kiri, tengok kanan. Hitung sendiri. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Datang kawan menepuk bang. Aku sedang istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Aku belum genap lagi 100, 5 kali itu 100. Katanya, kalau dia kecil, kalau besar jangan mati kita. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Man lazimal istighfar, siapa yang mau banyak-banyak istighfar. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Setiap kesulitan hidupnya dikasih Allah jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja. Setiap kesempitan dadanya dilapangkan Allah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dikasih Allah rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Kalau cerita musuh, tak ada orang lebih banyak musuhnya dari saya dengan Pak. Semua penjuru musuh. Dari mulai musuh zahir sampai musuh batin, dari mulai wahid sampai nyata. Tidak ada cara lain kecuali minta dengan istighfar. Astagfirullah. Habis 100 selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi salat duha, malam salat tahajud, salat witir, salat sunat, salat sunat qabliyah, salat sunat ba'diyah, salat sunat duha, salat sunat isyraq, salat sunat awabin, salat sunat hajat, salat sunat taubat, salat sunat tasbih, salat sunat tahiyatul masjid, salat sunat tahajud, salat sunat witir. Semua salat sunat sudah Pak Ustaz. Salat sunat apa lagi? Salat sunat mutlak yang tak terikat dengan apa? Usolli sunnatan mutlak rakaatain lillahi. Pertama sabar, yang kedua salat, yang ketiga ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub.
Betul. Mana bisa orang luar sekarang dengar ceramah saya? Mesti izin gugus COVID. Kita di dalamnya, Masya Allah. Masa anta keramu syai'an, boleh jadi kau benci sesuatu. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kau benci sesuatu, dibalas Allah lebih baik. Kita tak tahu. Rencana ayah aja anak tak tahu. Rencana istri aja suami tak tahu. Rupanya mau ngasih surprise, apalagi rencana Allah. Husnuzon sama Allah, bahwa Allah mau kasih sesuatu yang terbaik untuk kita. Jadi sehari sebelum kesini, pergilah saya ke tukang jahit. Di Pekanbaru, bawalah duit sama keponakan saya. Begitu mau masuk ke tukang jahit, ini contoh kainnya. Aku mau pakai baju Melayu, kantongnya di bawah 2, kancingnya sampai ke sini. Nah, ini contoh. Tapi nanti kalau tukang jahit itu bertanya ini untuk siapa, jangan kau bilang untuk Abdul Somad. Nanti kalau kau bilang ini baju Abdul Somad, dia tak mau dibayar, gratis. Kalau gratis, aku tak mau susah pencarian dia. Dia kan tuh orang anak sekolahnya nih, COVID sekarang susah. Bilang aja punya orang lain, jelas. Dia tunggulah di parkir. Masuklah dia ke tukang jahit. Sampai tukang jahit, entah tukang jahit ini punya hantu. Tahu dia itu baju Abdul Somad. Keluar dia. Saya di mobil, diketupnya. Ustaz, keluarlah Ustaz. Aku tahu ini baju Ustaz. Bilang sama ponakan saya, ambil kain itu, ambil duit, pergi kita, tinggalkan tukang jahit. Karena kalau paksa juga nanti tak bayar, rugilah dia. Akhirnya pergilah. Dalam hati saya, Allah punya baju kain. Sampai ke Pontianak, dikasih Ustaz Lukman baju pas macam yang saya cari. Lebih bagus kainnya, lebih cantik kancingnya, ada pula mereknya. Lu kemana? Tiga hari yang lalu saya marah, saya benci. Rupanya kalau kita karena Allah diganti Allah Ta'ala dengan yang lebih baik. Lama saya berdoa. Adakah jalan hidup kita ini yang tidak diatur oleh Allah? Semua pengaturan. Masalah dosa, silap salah, Nabi Adam aja pernah silap salah. Kata Allah, jangan kau dekati pokok ini. Bukan didekatnya, dimakan. Kita berdoa Nabi Adam, doa yang paling kuat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Abdul Somad, kau didengar orang Abdul Somad, tangan kau dicium orang. Sekarang Abdul Somad bukan karena kau mulia, tapi karena aib cacat kau ditutupi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling ditakutkan adalah di dunia ditutupnya, di akhirat dibukanya. Ada orang yang di dunia ini dibukanya, dihinakan, dijauhi orang, tapi rupanya dia sudah bersih. Yang paling saya takutkan adalah di dunia saya dimuliakan orang, di akhirat rupanya pas mau masuk surga di antrian paling belakang. Jumpa sama jamaah, jamaah udah masuk duluan, diteropong mereka, kita tengok, besok sama di belakang. Dulu waktu dia datang di rutan kelas 2 Pontianak, dia ceramahi kita kan? Karena kok dia di belakang? Tidak ada orang. Ustaz kok di belakang? Kata Ustaz Somad membela diri, aku sedang memantau. Bersama kita di sini dalam majelis yang baik, di tempat baik, mudah-mudahan kita disatukan di surga. Allah hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shrah sudurana, lapangkan hati kami ya Allah. Yassir lana umurana, mudahkan urusan kami ya Allah. Rabbitna 'alal iman wal Islam, kokohkan kami dalam iman dan Islam. Ij'al abna'ana wa banatina minas
sholihin wa sholihat. Jadi